Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Train to Busan. Film ini dirilis pada tanggal 15 Juli 2016 di Korea Selatan dan disutradarai oleh Yeon Sang Ho. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sedang mengantar anaknya untuk bertemu ibunya di Busan dengan menggunakan kereta. Secara tiba-tiba, kereta itu mendadak berubah menjadi kereta yang dipenuhi oleh zombie. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gue makin semangat dalam membuat konten. Dan semoga yang klik tombol subscribe selalu diberikan kesehatan. Nah, oke semuanya, langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan pintu masuk tol yang sedang dikarantina karena sebuah kebocoran bahan kimia dari sebuah pabrik di daerah Biotek. Setiap mobil yang masuk ke tol Jinyang akan disemprot oleh sebuah cairan khusus. Para petugas pun mengatakan bahwa itu hanya kebocoran kecil dan menyuruh masyarakat untuk tidak khawatir. Seorang supir yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba menabrak sesuatu. Ternyata ia menabrak seekor rusa. Mengetahui rusa itu telah mati, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah supir itu pergi, rusa yang sudah mati itu bangun lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi putih. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang pekerja kantoran yang bernama Soku. Soku tinggal bersama ibunya dan anaknya. Anaknya bernama Soan. Soku tidak tinggal bersama istrinya karena istrinya merasa muak dengan Soku karena Soku mempunyai sifat yang egois. Hubungan Soku dan Soan bisa dikatakan kurang dekat karena Soku selalu sibuk dengan pekerjaannya. Hingga suatu hari, ulang tahun Soan pun tiba. Soan meminta Soku untuk mengantarnya bertemu ibunya di Busan sebagai hadiah ulang tahunnya. Keesokan harinya, Soku langsung mengantar Soan untuk bertemu ibunya di Busan dengan menggunakan kereta KTX 101. Ketika kereta itu akan berangkat, tiba-tiba seorang cewek yang sudah terinfeksi masuk ke dalam kereta dan sembunyi di salah satu toilet. Ketika kereta itu sudah mulai maju, Soan melihat seorang petugas yang diserang. Soan langsung mencoba memberitahu Soku, tapi Soku sedang tidur. Dalam perjalanan, Soan pergi ke toilet tanpa memberitahu Soku. Sesampainya di toilet, Soan melihat seorang tunawisma di dalam toilet itu. Kita sebut saja tunawisma itu sebagai Asep. Asep terus bergumam, semua orang mati. Melihat kejadian itu, Soan pun mencari toilet lain. Ketika Soan ingin membuka toilet, ia dicegah oleh seorang pria bernama Sangwa. Karena di toilet itu ada istrinya yang bernama Sungyong yang sedang hamil. Akhirnya Soan pun pergi ke toilet lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat duduknya. Soku pun bangun dari tidurnya. Ia langsung menyadari bahwa Soan tidak ada di sampingnya. Kemudian ia mendapat telepon dari seseorang dan mendengar berita bahwa terjadi kekerasan dan kerusuhan di mana-mana. Scene beralih kepada seorang petugas kereta yang mencoba menolong seorang cewek yang sedang kejang-kejang. Ketika petugas itu sedang menghubungi petugas lain, tiba-tiba cewek itu berubah menjadi zombie dan menggigit petugas itu dan menyerang semua penumpang yang ada di gerbong itu. Soku yang sedang mencari Soan di beberapa toilet melihat sebuah keributan. Ia pun mencoba melihatnya dan terlihat banyak orang yang menggigit hingga berdarah. Melihat hal itu, Soku langsung lari sambil menggendong Soan yang ada di belakangnya. Soku berlari dengan dikejar banyaknya zombie, hingga akhirnya ia pun berhasil sampai di gerbong yang aman. Setelah kejadian itu, semua penumpang merasa takut dan bingung dengan makhluk yang dihadapinya. Tak lama setelah itu, Soku mendapat telepon dari ibunya.
Terdengar dari telepon itu suara yang ribut dan suara ibunya Soku yang terengah-engah. Dan tak lama kemudian teleponnya pun mati. Setelah Soku mendapat telepon dari ibunya, masinis memberikan informasi bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun Chonan karena situasi saat ini. Tapi tiba-tiba seorang bapak-bapak protes dan menyuruh masinis untuk berhenti di Chonan. Bapak itu bernama Yongsuk. Tak lama kemudian, kereta pun sampai di stasiun Chonan dan terlihat di sana sudah sangat kacau. Akhirnya kereta pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah perjalanan dilanjutkan, masinis mengatakan bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena pihak militer dikerahkan di sana dan akan mengamankan kereta. Kemudian Soku menelpon temannya yang seorang tentara untuk menanyakan situasi di Daejeon. Tentara itu mengatakan sesampainya penumpang di Daejeon, mereka akan langsung dikarantina. Mendengar hal itu, Soku pun meminta temannya menjemput Soku dan Soan di stasiun Daejeon. Temannya pun setuju dan menyuruh Soku untuk pergi ke bagian timur stasiun Daejeon karena ia akan dijemput di sana. Sesampainya di stasiun Daejeon, semua penumpang turun dan pergi menuju alun-alun. Sementara Soku dan Soan pergi ke bagian timur. Dan ternyata Asep mengikuti Soku karena ia tahu kalau Soku akan dijemput. Shin beralih kepada Sangwa dan Sungkyung pergi menuju alun-alun dan ternyata di sana terdapat banyak tentara yang sudah menjadi zombie. Melihat hal itu, Sangwa langsung membawa Sungkyung pergi untuk kembali ke kereta. Soku yang sedang bicara dengan Asep, tiba-tiba datang seorang tentara. Soku dan Asep pun langsung mendekati tentara itu. Tapi tiba-tiba para zombie berdatangan dan menggigit tentara itu. Soku langsung kembali untuk membawa Soan yang akan digigit oleh zombie. Tapi beruntung Sangwa menyelamatkannya dan langsung dibawa oleh Sungkyung untuk kembali ke kereta. Ketika mereka berlari, tiba-tiba jatuh satu zombie yang memisahkan Nenek Inggil dan Nenek Jonggil. Akhirnya Sungkyung membawa Nenek Inggil masuk ke salah satu gerbong. Dan ketika Sungkyung menutup pintu, tiba-tiba Asep datang dan ikut masuk ke gerbong itu. Sementara itu, Soku dan Sangwa mencoba menahan para zombie itu. Tapi itu tidak berhasil karena kaca yang menahan para zombie itu pecah. Kini tinggal Soku, Sangwa, dan Yunggok yang masih selamat. Mereka berlari untuk bisa naik ke gerbong kereta. Hingga akhirnya mereka pun berhasil masuk ke gerbong 9. Tak lama kemudian, mereka pun langsung menghubungi orang terdekat mereka. Yonggok menghubungi pacarnya yang bernama Jinhe. Jinhe berada di gerbong 15 bersama para penumpang lainnya. Sangwa menghubungi Sungkyung. Ternyata Sungkyung, Soan, Nenek Inggil, dan Asep berada di gerbong 13 yang sudah dihuni oleh banyak zombie. Tak lama setelah itu, Sangwa, Soku, dan Yonggok memutuskan untuk menyelamatkan Sungkyung, Soan, dan yang lainnya. Mereka melawan semua zombie yang ada di dalam kereta itu. Hingga suatu ketika, mereka dipojokkan oleh para zombie. Dan ketika itu terjadi, kereta masuk ke sebuah terowongan. Dan para zombie pun berhenti menyerang. Dan ternyata, para zombie tidak bisa melihat di kegelapan. Mereka hanya menggunakan pendengarannya saat kegelapan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka berhasil sampai di tempat Sungkyung, Soan, dan yang lainnya. Tak lama setelah itu, Soku, Sangwa, dan Yonggok menyusun rencana untuk pergi ke gerbong 15. Ketika kereta masuk terowongan, mereka pun menjalankan rencana mereka. Karena para zombie tidak bisa melihat di kegelapan, Soku melempar sebuah tas untuk mengalihkan perhatian para zombie. Saat mereka sudah hampir sampai di gerbong 15,
Asep tidak sengaja menginjak botol. Akhirnya mereka pun dikejar oleh para zombie. Setelah sampai di gerbong 14, Sangwa dan Soku mencoba menahan para zombie. Sedangkan Yonggok mencoba menelpon Jinhe. Tapi ternyata Jinhe sedang ditahan oleh seorang kondektur. Akhirnya Yonggok pun mulai berusaha untuk memecahkan pintu kereta itu. Hingga akhirnya ia pun berhasil. Tapi para penumpang di gerbong 15 langsung mencoba menutup pintu kereta lagi. Tapi untungnya tangan Yonggok berhasil menahannya. Sangwa yang sedang menahan para zombie, tangannya tergigit oleh satu zombie. Sungkyung yang melihat hal itu menjadi sangat sedih. Sangwa pun menyuruh Soku untuk membawa Sungkyung pergi. Dengan terpaksa, Soku pun membawa Sungkyung pergi dan membiarkan Sangwa untuk menahan para zombie sendirian. Soku langsung berusaha membantu Yonggok membuka pintu, hingga akhirnya mereka pun berhasil. Soku langsung menarik Soan dan Sungkyung, sementara nenek Inggil diserang oleh zombie dan tidak selamat. Setelah sampai di gerbong 15, Soku langsung memukul Yongsuk. Karena Yongsuk yang sudah menghasut para penumpang lain untuk menutup pintu. Yongsuk yang sudah dipukul oleh Soku langsung mengatakan para penumpang lain bahwa Soku telah terinfeksi. Dan kemudian para penumpang pun meminta Soku dan yang lainnya untuk tinggal di ruangan yang lain. Karena para penumpang yang takut Soku dan yang lainnya berubah jadi zombie, akhirnya mereka mengikat pintu tempat Soku dan yang lainnya berada. Ketika para penumpang sibuk mengikat pintu, tanpa mereka sadari, Nenek Jonggil yang sedang sedih karena kehilangan kakaknya dan ia merasa muak kepada para penumpang yang tidak berperi kemanusiaan. Nenek Jonggil pun membuka pintu gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Seketika para zombie pun langsung menyerang semua penumpang dan kini hanya tersisa Yongsuk dan seorang kondektur yang sembunyi di toilet. Soku dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan hal itu. Tak lama setelah itu, Soku mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Kim. Kim mengatakan bahwa semua ini berawal dari salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh Soku. Mendengar hal itu, Soku pun menangis karena merasa bersalah. Kereta yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti mendadak. Ternyata jalur menuju Busan terhambat. Masinis pun mengatakan bahwa kita harus mencari kereta lain untuk melanjutkan perjalanan. Masinis keluar dari kereta dan langsung mencari kereta lain untuk melanjutkan perjalanan. Ia berhasil menemukan satu kereta yang aman. Soku dan yang lainnya juga keluar dari kereta. Mereka pergi untuk mencari kereta lain juga. Ketika mereka sedang mencari kereta, tiba-tiba terjadi kecelakaan kereta yang mengakibatkan Yonggok dan Jinhe terpisah dari Soku dan yang lainnya. Yongsuk yang ada di dalam toilet, ia mengorbankan si kondektur agar bisa keluar dari kereta. Yonggok dan Jinhe yang mengira Soku dan yang lainnya sudah tidak selamat, mereka pun pergi untuk mencari pertolongan. Ketika Yongguk sedang berusaha memecahkan kaca, tiba-tiba Yongsuk datang dan mendorong Jinhe kepada para zombie. Jinhe yang sudah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie, ia pun langsung menggigit Yonggok, dan mereka berdua pun tidak selamat. Yongsuk berusaha untuk melarikan diri dengan dikejar oleh beberapa zombie. Ia bertemu dengan masinis yang sedang mengendarai kereta. Masinis pun mencoba menolong Yongsuk, tapi Yongsuk malah mendorong masinis itu kepada para zombie dan lari sendirian. Soku, Soan, Sungkyung, dan Asep terjebak di bawah kereta yang dipenuhi oleh zombie karena kecelakaan itu. Soku melihat sebuah lubang kecil. Ia pun keluar lewat lubang itu. Tapi tiba-tiba kaca kereta yang dipenuhi oleh zombie itu pecah. Asep pun mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie dan membiarkan Soan dan Sungkyung selamat. Soku, Soan, dan Sungkyung akhirnya berlari dengan dikejar banyak zombie. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah kereta yang melaju. Mereka pun berlari mengejar kereta itu. Hingga akhirnya mereka berhasil naik ke kereta itu.
Sesampainya di atas kereta, ternyata ada Yongsuk yang sudah menjadi zombie, tapi masih sadarkan diri. Tapi tiba-tiba, Yongsuk menyerang Soku. Soku pun langsung berusaha menjatuhkan zombie itu. Soku akhirnya bertarung, hingga akhirnya tangan Soku tergigit. Dan di saat itu juga, Soku berhasil menjatuhkan zombie itu. Soku yang sudah terinfeksi langsung membawa Soan dan Sungkyung ke tempat kemudi kereta. Soku memberitahu cara menghentikan kereta kepada Sungkyung. Kemudian, Soku mengatakan pada Soan untuk tinggal bersama ibunya. Soan mengatakan pada Soku untuk tidak pergi. Karena Soku sudah terinfeksi, akhirnya ia pun mengucapkan kata selamat tinggal pada Soan. Lalu ia keluar dari kereta itu dan langsung menjatuhkan diri dari kereta. Singkat cerita, Soan dan Sungkyung pun sampai di sebuah terowongan. Mereka pun masuk ke terowongan itu dan berjalan menuju perbatasan Busan. Ternyata di perbatasan Busan itu ada beberapa tentara yang berjaga agar para zombie tidak bisa masuk. Awalnya para tentara itu mengira mereka adalah zombie dan mereka berniat untuk membunuhnya. Tapi untungnya Soan bernyanyi dan terdengar oleh para tentara itu. Akhirnya para tentara pun menyadari kalau mereka adalah manusia dan langsung membawa Soan dan Sungkyung ke tempat yang lebih aman. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita dari film Train to Busan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Biar gue makin semangat dalam buat konten. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.